Film ini akan menceritakan tentang seorang wanita yang diketahui bernama Zira. Dia adalah mahasiswi yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai kupu-kupu malam. Malam itu, saat Zaira sedang bekerja, dia memberitahukan peraturan apa saja yang boleh dilakukan oleh customernya. Setelah mendengar semua persyaratannya, customer yang diketahui bernama Ronan itu langsung menyetujui tanpa mengeluh sedikit pun. Rupanya, mereka berdua tidak langsung melakukan aksi, karena di situ Ronan malah curhat bahwa dia baru saja ditinggal pergi oleh pacarnya akibat kecelakaan. Dan rupanya, Zaira ini wajahnya sangat mirip dengan mendiang kekasihnya itu yang bernama Sophie. Saat Ronan iseng membuka aplikasi pelayanan jasa dan melihat Zira, di saat itu juga dia langsung memesan jasa layanan dari Zaira. Jadi ceritanya, untuk mengenang mendiang kekasihnya gitu nih Love. Di situ Ronan meminta Zira untuk menggunakan pakaian sekolah dengan maksud bisa bernostalgia seperti dulu, dan tidak lama dari itu, mereka berdua pun main-main bersama. Setelah selesai, Ronan mengatakan bahwa dia sangat beruntung menjadi anggota VIP di aplikasi itu secara instan. Dia mengaku semua itu berkat bantuan dari sepupunya. Karena ceritanya, hanya tamu VIP yang bisa bertemu dengan Zaira di dalam aplikasi tersebut Love. Kemudian saat di siang hari, kehidupan Zira ternyata sangat terbalik. Dia terlihat pendiam dan diketahui belajar di salah satu universitas khusus wanita dengan jurusan psikologi. Dan Zaira ini diketahui jarang bergaul dengan teman-temannya di kampus. Di lain hari, Zira terlihat mendapatkan orderan dari salah satu laki-laki, namun hari itu Zira membatalkan orderannya karena laki-laki tersebut tidak mau mengikuti persyaratan darinya. Zira terlihat langsung pergi begitu saja. Nah, karena di sini Zira tidak ada kegiatan, dia pun terlihat mengirim pesan kepada Ronan, kemudian mengajaknya untuk bertemu. Singkatnya, sesampainya di tempat tujuan, Zira pun mengatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia mengajak tamunya untuk bertemu di luar jam kerjanya. Sementara Ronan sendiri, dia mengatakan bahwa sampai saat ini masih menganggap Zira sebagai Sophie. Karena alasan itu jugalah, Ronan mengajak Zaira untuk bertemu di kafe tersebut, yang merupakan tempat favoritnya bersama Sophie dulu. Kemudian malam harinya, Ronan mendapatkan telepon dari sepupunya yang bernama Tommy. Jadi si Tommy inilah yang membuat Ronan bisa masuk ke kelas VIP secara instan. Di situ Tommy menanyakan kesan Ronan tentang aplikasi tersebut. Dan Ronan pun menjawab bahwa dia sangat senang karena Zaira bisa mengobati masa lalunya. Bos Zaira yang diketahui sering dipanggil Madam Ni, ternyata di saat itu diketahui sedang bersama Tommy pun mencoba menawarkan Ronan untuk berkencan dengan orang baru. Mendengar hal tersebut tentu saja Ronald menolaknya, karena dia sudah cocok dengan pelayanannya Zaira. Hari demi hari hubungan Ronan dan Zaira diketahui semakin dekat. Mereka terlihat saling bertukar pesan dan saling telepon. Bahkan mereka juga saling mengunjungi tempat tinggalnya masing-masing. Kemudian saat di rumah Ronan, Zaira menawarkan diri untuk menjadi Sophie dengan tujuan untuk mengobati depresi Ronald. Di situ Zaira mengatakan bahwa menurut ilmu psikologi yang dipelajari dia saat di kampus, bermain peran bisa mengobati luka hati dari seseorang. Karena hal itulah, Zaira siap membantu Ronan dengan berperan menjadi Sophie. Singkat cerita, bos Zaira terlihat menghubunginya dan menanyakan, kenapa dalam beberapa waktu ini, Zaira hanya mau menemui Ronan. Bahkan dia juga mendapat aduan dari Mr. L yang orderannya tempo hari dibatalkan secara sepihak. Mendengar hal tersebut, Zaira langsung membela diri dengan mengatakan saat dia bertemu dengan Ronan, dia meminta perpanjangan waktu. Karena hal itulah dia tidak bisa menerima pelanggan baru yang lainnya. Sedangkan Mr. L, Zaira mengakui dia yang membatalkan karena Mr. L itu tidak mau menuruti persyaratannya. Setelah menjelaskan itu semua kepada bos, Zaira pun menceritakan semua kepada Ronan. Tentu saja karena dia merasa hubungannya dengan Ronan semakin dekat. Kemudian, ketika Zaira mengajak Ronan untuk datang ke tempat tinggalnya, ternyata tanpa diduga, Ronald menyatakan cintanya kepada Zaira nih Mafia Lover. Ronan sendiri juga mengatakan bahwa belakangan ini dia siap move on dan tidak menganggap Zaira sebagai Sophie lagi gitu nih Mafia Lover. Mendengar itu semua, tentu saja membuat Zaira luluh dan mengatakan perasaan yang sama terhadap Ronan, dan dalam percakapan itu Ronan berjanji akan menggunakan jasa Zaira sampai kontrak Zaira dengan si Madam berakhir. Kemudian di keesokan harinya, Zaira terlihat menerima telepon dari Madam yang menyuruhnya untuk melayani pelanggan VIP
yang bisa dibilang memiliki jabatan yang penting. Namun sayangnya, Zira mengatakan sudah ada janji dengan Ronan. Mendengar hal tersebut, Madam pun langsung kesal dan mulai mengancamnya. Karena hal itulah, dengan terpaksa kali ini, Zira mempersingkat pertemuan mereka dengan alasan kurang enak badan. Tentu saja dia lakukan agar bisa memenuhi perintah dari Madam. Namun sayangnya, Ronan melihat sendiri bahwa Zira telah berbohong, karena beberapa saat kemudian, dia melihat Zira pergi dengan orang lain. Ronan sangat kesal karena Zira sudah berbohong. Singkatnya, Zira yang menyadari hal tersebut pun langsung menjelaskan semua apa yang sebenarnya terjadi. Dia juga berjanji tidak akan melakukan. Mendengar itu semua, Ronan pun lantas memaklumi apa yang dilakukan oleh Zira. Dan mereka berdua pun saling baikan lagi nih movie lover. Di lain hari, tanpa Zira sadari, ternyata dia sedang dibuntuti oleh 2 orang teman. Kampusnya, rupanya mereka penasaran dengan kegiatan Zira setelah pulang kuliah. Dan ternyata, salah satu dari mereka ini merupakan anak dari Mr. L yang pernah Zira tolak orderannya nih movie lover. Kemudian malam harinya, ternyata Mr. L menelpon Zira, kemudian mengancamnya dengan mengatakan akan menyebar foto-fotonya di aplikasi jika Zira tidak mau melayaninya. Karena merasa terpojok, akhirnya Zira pun mau melakukannya nih movie lover. Dan ternyata Mr. L melakukan aksinya secara kasar, bahkan sampai membuatnya lemas tidak berdaya. Karena hal itulah Zira pun diantar ke tempat tinggalnya. Dan ternyata di saat itu jugalah Ronan melihatnya nih movie lover. Tentu saja kembali membuatnya kecewa dan marah. Bahkan Ronan terlihat murung dan sering menyendiri di rumah. Singkat cerita, Zira pun akhirnya mengadukan semua kelakuan Mr. L yang terus-terusan memaksanya untuk main-main bersama. Mendengar itu semua, Madam pun berjanji akan membantu permasalahan Zira. Dia akan mempertemukan mereka agar masalah ini cepat selesai. Singkat cerita, hari itu, Ronan dan Tommy mendapatkan berita di televisi tentang meninggalnya seseorang. Dan ternyata dalam rekaman CCTV itu, Zaira berada di sana. Karena hal itulah, Zaira pun ditetapkan menjadi tersangka. Zaira sendiri yang tidak merasa melakukan hal itu, dia pun langsung pergi ke sebuah tempat terpencil. Dan di sana dia menghubungi Ronan untuk membantu dan menemuinya. Kemudian sesampainya Ronald di sana, Zaira pun menceritakan semua kejadian, bahwa dia dijebak oleh Madam. Namun ternyata Zaira masih belum tahu bahwa Madam sendiri juga sudah tiada di tempat yang berbeda. Dan tanpa disangka, ternyata tingkah Ronan malah aneh dan kasar kepada Zaira. Ronan terlihat memaksa Zaira untuk pergi dari tempat itu bersamanya. Di situ jugalah terungkap sebuah fakta bahwa Ronan ini ternyata memiliki 2 sisi yang berbeda. Pribadi satunya yang bernama Conan inilah yang membuat anak buah Madam dan lainnya berpindah alam. Dan parahnya, dia jugalah yang ternyata mendorong Sophie sampai terjatuh dan berpindah alam. Jadi ceritanya, ini adalah cara Ronald menunjukkan cinta kepada kekasihnya, serta cara Ronald memperlakukan orang yang tidak menuruti kemauannya. Singkat cerita, Ronan pun akhirnya berpindah alam juga nih movie lover. Dia diketahui berpindah alam karena terkena bidikan oleh suaminya Madam. Kemudian, tidak lama dari itu, polisi pun langsung datang untuk mengamankan mereka berdua. Dan disinilah filmnya pun selesai. Oke guys, sampai di situ review filmnya. Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga terhibur tentunya. Mimin pamit, sampai jumpa di video selanjutnya ya.